Dalam sejarah manusia, ada tokoh-tokoh yang idenya tak sadar mengubah zamannya. Mereka mengubah cara manusia memandang dunia. Salah satu nama itu adalah Adam Smith, bapak ekonomi modern. Tapi jangan bayangkan Adam Smith sebagai ilmuwan kaku yang hanya berbicara soal angka. Tidak. Smith sejatinya adalah seorang filsuf, seorang pengamat tajam terhadap sifat dasar manusia. Lahir di Skotlandia tahun 1723, Smith hidup di masa di mana ekonomi dikendalikan oleh segelintir elit, perdagangan dibatasi, peluang hanya untuk mereka yang punya nama besar. Namun Adam Smith, dia melihat sesuatu yang tidak dilihat orang lain. Ia melihat bahwa di balik semua itu ada kekuatan tersembunyi yang jauh lebih besar, kebebasan manusia untuk memilih. Melalui pengamatan panjang terhadap perilaku manusia, Smith menemukan satu prinsip mendasar, bahwa ketika manusia dibiarkan mengejar kepentingannya sendiri, ia tidak hanya memperkaya dirinya, tetapi juga tanpa sadar memperkaya seluruh masyarakat. Ia menyebut prinsip ini the invisible hand, tangan tak terlihat yang mengatur pasar, bukan melalui paksaan, bukan melalui aturan keras, tetapi melalui jutaan keputusan kecil yang dibuat setiap hari oleh orang biasa yang hanya berusaha hidup lebih baik. Seorang tukang roti tidak membuat roti karena peduli apakah kita lapar. Dia membuat roti karena ingin penghasilan. Tapi dari usahanya kita mendapatkan makanan. Itulah kolaborasi diam-diam antar manusia, tanpa harus ada yang mengatur secara ketat. Adam Smith percaya kebebasan ekonomi adalah fondasi kemajuan. Biarkan manusia berinovasi, biarkan mereka bersaing, biarkan pasar menjadi tempat di mana ide-ide terbaik menang. Namun, Smith bukan penganut kebebasan mutlak tanpa batas. Ia tahu betul, kebebasan tanpa moral hanyalah jalan menuju kekacauan. Dalam karya besarnya yang lain, The Theory of Moral Sentiments, Smith mengingatkan, manusia bukan hanya makhluk rasional, tetapi juga makhluk moral. Kita peduli, kita punya empati, kita ingin dihormati dan menghormati, dan moralitas inilah yang seharusnya menjadi pagar bagi kebebasan. Tanpa moral, pasar bisa menjadi rimba, yang kuat memangsa yang lemah, yang kaya menindas yang miskin. Dan itu bukan dunia yang Smith impikan. Dalam visi Adam Smith, ekonomi bukan hanya soal kekayaan, tetapi tentang bagaimana kebebasan bisa menciptakan kemakmuran, tanpa melupakan nilai-nilai kemanusiaan. Hampir 3 abad berlalu, tapi kita masih hidup di dalam dunia yang dibentuk oleh pikirannya. Setiap bisnis kecil, setiap inovasi baru, setiap orang yang bermimpi mengubah nasibnya, semuanya adalah gema dari ide Smith tentang kebebasan individu. Namun dunia juga memberi peringatan, ketimpangan, monopoli, pasar gelap, semua itu lahir saat kebebasan tidak lagi dituntun oleh moral. Hari ini pertanyaan Smith tetap relevan. Bisakah kita membangun sistem yang memberi ruang untuk kebebasan sekaligus menjaga keadilan? Bisakah kita menjadi manusia bebas tanpa kehilangan nurani? Adam Smith mengajarkan kita bahwa kebebasan itu sakral, tetapi kebebasan sejati hanya bermakna bila dilakukan dengan rasa tanggung jawab. Bahwa membangun dunia yang lebih baik bukan tugas raja-raja, bukan tugas pemerintah semata, tapi tugas jutaan individu yang berani berpikir kritis, bertindak jujur, dan berkontribusi untuk sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Pada akhirnya, dunia tidak akan berubah karena satu tangan besar yang mengatur. Dunia berubah karena jutaan tangan kecil yang bergerak dengan niat baik. Dan mungkin di antara tangan-tangan itu ada tanganmu.